Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Sehat kan? Tetap semangat ya anakku. Walaupun belajar mandiri di rumah, tapi ingat tetap jaga kesehatan, tetap rajin belajar, jangan banyak bermainnya sayangnya, supaya walaupun kita belajar jarak jauh, pelajaran tetap sampai kepada anak-anak ibu sekalian. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari kembali pelajaran agama kita, yaitu bab 12, yaitu bersyukur bukan sekedar pasrah. Nah, Ibu mau jelaskan sedikit mengenai bersyukur bukan sekedar pasrah. Pasrah artinya berserah apa adanya. Berserah apa adanya. Jadi ini tidak bagus. Tuhan Yesus tidak ingin bahwa kita itu berserah kepada situasi yang ada. Tapi kita harus senantiasa berusaha, ya. Bahaya sikap pasrah ini sangat banyak sekali. Kenapa? Karena kalau dengan sikap pasrah itu kita merasa diri kita tidak memiliki kekuatan, tidak ada berharap untuk suatu pertolongan, ya. Jadi ini kita jauhkan dari diri kita masing-masing. Nah, Tuhan menginginkan supaya kita tetap aktif, ya. Tuhan memang tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan, cukup kita sampaikan dengan doa. Karena kita tahu Tuhan itu adalah Maha Tahu. Allah tidak menulikan telinganya, tidak membutakan matanya. Dia tetap melihat apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita alami, bahkan saat ini. Nah, ingat anak-anak ibu, Tuhan mempersiapkan pertolongan tepat pada waktunya. Namun Allah menunggu kita. Apakah kita sungguh-sungguh meminta pertolongannya atau tidak? Apakah kita sungguh-sungguh bersandar kepada kuasanya atau tidak? Nah, pada saat ini kita tetap menunjukkan sikap ketergantungan kepada Allah. Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa pertolongan Allah kita akan terjerat di dalam sebuah masalah. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, sesulit apapun yang kita alami, yakin dan percayalah Tuhan pasti akan menolong kita sesuai dengan kehendaknya dan tepat pada waktunya. Aku dalam kehidupan sehari-hari tentu kita banyak mengalami hal-hal yang dapat membuat kita untuk bersyukur. Nah, sekarang mari kita dengarkan. Nah, itu tadi yang pertama. Yang kedua, anakku, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak hal yang dapat kamu syukuri. Nah, sekarang dengarkanlah penjelasannya. Apa yang mendorong kita untuk bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan untuk karunia penyelamatan Allah, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menghapuskan semua dosa-dosa manusia. Dan bukan hanya sampai di situ, memberi jaminan keselamatan untuk kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Yang kedua, yang mendorong kita bersyukur karena mengingat apa yang sudah dilakukan Allah untuk kita, yaitu memberikan orang tua yang baik, yang merawat kita, mendidik kita, menyekolahkan kita, dan juga memberikan kesempatan bagi kita untuk bersekolah. Kamu sungguh bersyukur, nak, punya orang tua yang mampu menyekolahkan kamu di metodis ini.
memilih yang terbaik bagi kamu. Di sekolah ini ada nutrisi rohani, yaitu ada ibadah sekali dalam seminggu dalam kelas. Itu patut kita syukuri. Kemudian kamu mendapat teman-teman yang baik yang ada di sekeliling kamu, yang bisa mendukung kamu untuk semakin bisa tenang, nyaman untuk mengikuti pelajaran. Kemudian yang paling penting, Allah memberikan kesempatan untuk menikmati hidup. Nah, sekarang yang ketiga, kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah melewatkan segala sesuatunya dengan sia-sia untuk kebaikan kita. Maksudnya, ya, di saat kita lalai, itu akan memberikan pelajaran yang sangat-sangat besar bagi kita. Misalnya, saat kita tidak hati-hati menuruni tangga, kaki kita tergelincir dan kaki kita terkilir. Seharusnya kita tidak perlu mencari kambing hitam. Misalnya kita marah, kita katakan, siapa yang buat tangga ini? Kenapa begini bentuknya? Kan kakiku jadi tergelincir. Kakiku jadi terkilir kan? Sebaiknya ini harus kita syukuri. Karena membuat kita bertindak lebih hati-hati di kemudian hari. Supaya tidak terulang kembali kejadian yang sama. Nah, itulah anakku. Nah, kemudian yang kelima, kita bersyukur untuk pengalaman yang banyak. Pengalaman yang banyak menghasilkan kesan yang beraneka ragam, yang membuat kita semakin menghargai hidup. Banyak hal-hal yang kita alami yang membuat kita semakin menghargai kehidupan dan kita semakin kagum bahwa Allah bekerja dalam segala hal untuk membawa kebaikan bagi umat yang dikasihinya. Misalnya, dengan adanya COVID-19, kita dapat rasakan rumah-rumah umat Kristiani menjadi rumah doa. Anak, bapak, ibu sudah melakukan ibadah bersama di rumah. Sudah ingat berdoa ketika mau makan, ketika mau tidur, ketika bangun tidur, ketika mau berangkat beraktivitas. Dan orang tua sudah ada kesempatan untuk mendampingi anak-anaknya di dalam belajar mandiri di rumah. Kemudian para bapak sudah tidak duduk lagi di kedai-kedai kopi. Sudah berkumpul bersama dengan keluarga, sudah makan bersama dengan keluarga, dan sudah ada kesempatan untuk menasihati orang tuanya. Nah, jadi itulah yang patut kita syukuri. Jangan hanya kesulitan yang kita lihat, tapi kita harus melihat hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari berbagai pengalaman hidup, terutama yang kita alami pada saat ini. Yang terakhir, yang ketiga anakku, ibu mau bercerita dan kamu nanti bisa menyimak cerita ini dengan baik dan akan mendapat pembelajaran yang lebih baik. Nah, simaklah cerita ibu ini. Kumpulan burung mencari tempat yang cukup nyaman untuk ditinggali. Di kutub utara terjadi musim dingin dan salju mulai turun. Kumpulan burung ini
ingin pindah ke kutub selatan. Nah, mereka memutuskan untuk berangkat ke kutub selatan. Ketika mereka sudah terbang menuju kutub selatan, kumpulan burung ini mulai mengalami kelelahan. Sehingga pimpinan kumpulan burung ini memutuskan agar mereka beristirahat sejenak di area yang memiliki danau dengan ikan-ikan yang segar. Nah, setelah beberapa hari di sana, pimpinan kumpulan burung itu berkata, "Nah, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju kutub selatan." Namun, salah satu dari kumpulan burung itu berkata, "Aku tidak usah ikut. Aku di sini saja. Atau kalau tidak, kita menunda keberangkatan. Biarlah dulu di sini kita untuk bersenang-senang." Namun, pimpinan kumpulan burung itu berkata, "Tidak, kita harus berangkat. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita akan tetap pindah ke kutub selatan." Nah, karena seekor burung tadi tidak mau berangkat ke kutub selatan, maka mereka terpaksa berpisah. Si burung yang tertinggal itu menikmati berada di tempat yang nyaman. Ikan-ikan mudah dia peroleh. Tanpa ia sadari, tubuhnya semakin gemuk karena sudah berminggu-minggu ia tidak terbang, sedangkan ia makan begitu banyak ikan. Apa yang terjadi kemudian? Udara semakin dingin dan air di danau pun semakin terasa dingin. Ikan-ikan menyelam jauh ke dasar danau. Kini si burung sulit mendapatkan ikan. Ia pun merasa dingin. Kini ia memutuskan untuk terbang menuju ke arah kutub selatan. Udahlah, aku terbang sajalah untuk menemui teman-temanku. Namun dia mencoba untuk terbang. Ternyata tidak sanggup untuk terbang tinggi. Tubuhnya yang gemuk sulit untuk diajak kompromi untuk terbang tinggi. Dia mencoba lagi, tapi tetap tidak berhasil. Setelah beberapa hari, tubuhnya mulai kurus karena tidak ada makanan. Kemudian ia tetap tidak bisa terbang karena ternyata kini ia sudah menjadi lemah. Akhirnya burung tersebut mati. Nah, cerita ini mengajarkan bahwa kehidupan yang nyaman belum tentu memberikan akhir yang membahagiakan. Nah, pada saat kita mengalami kesulitan dan kemudian kita beroleh berkat yang banyak, jangan coba berkata, "Syukurlah, kita masih beroleh berkat," dan kita diam. Nah, ingat, kita harus menyadari bahwa dalam situasi apapun kita harus tetap aktif. Kita harus tetap berusaha. Dan ingatlah, walaupun kamu mengalami kesulitan, tetaplah bersyukur. Naikkanlah syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah tetap bekerja dalam segala situasi sesulit apapun. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seperti firman Allah yang tertulis pada Lukas 1 ayat 37. Nah, demikianlah materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Dan semoga kamu tetap bersyukur walau apapun yang kamu alami, karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala situasi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.